Selamat Selanjutnya siang. adalah acara yang akan disampaikan oleh Ibu Widya Ayu Puspita MKes dari BP PAUD dan Dimas Jatim. Baik, dan sebagai kelanjutan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Nugraha dengan luar biasa, saya akan melanjutkan dengan materi pelaporan dan tindak lanjut hasil penilaian perkembangan anak. Terima kasih. Nah, ini yang akan kita bahas untuk 30 menit ke depan, dan ini saling dan sangat terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk berkenalan, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya Widya Ayu Puspita dari BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Dan di layar ada nomor kontak saya, sehingga Bapak dan Ibu apabila di luar sesi ini hendak berdiskusi terkait dengan pendidikan anak usia dini, maka silakan boleh kontak di nomor HP saya di 087 85 390 7011, atau bisa juga ke alamat email saya widyaayu.surabaya@gmail.com. Bapak dan Ibu yang berkenan mengikuti tulisan-tulisan pendek saya bisa langsung ke blog yang juga tertulis di layar. Baik, teman-teman semuanya, saya yakin yang hadir di sini adalah Bapak dan Ibu yang luar biasa, yang tetap semangat di siang hari ini, tapi saya ingin merasakan aura semangatnya. Dengan cara apa? Kalau saya sapa, nanti tolong dituliskan di chat masing-masing. Saya akan menyapa Bapak dan Ibu dengan apa kabar, teman-teman. Nah, tolong dituliskan di room chat masing-masing, semangat, sehat selalu. Oke, saya sapa teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar teman-teman semuanya? Semangat, sehat selalu. Semangat, sehat selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita semuanya selalu sehat, selalu bersemangat dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Nah, teman-teman semuanya, apa yang akan kita bahas di 30 menit ke depan, kita akan membahas 5 hal penting. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat pelaporan, kemudian etika, jenis, bentuk, waktu, dan isi pelaporan, lalu tindak lanjut dan tantangan apa yang kita hadapi dalam hal pelaporan serta tindak lanjutnya di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum keempat-empatnya itu kita bahas, kita akan mempelajari dulu, memahami dulu sebenarnya pelaporan itu apa, dan dasar dari pelaporan pertumbuhan dan perkembangan anak itu apa. Dan ini tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan kunci yang mudah-mudahan nanti bisa kita jawab dalam 30 menit ke depan ini. Apa pertanyaan kuncinya? Yang pertama adalah siapa sesungguhnya yang akan menerima laporan tersebut, termasuk siapa yang akan memanfaatkannya. Ini penting karena nanti akan sangat terkait dengan isi pelaporan itu. Kemudian juga terkait pada bentuk pelaporan. Apakah pelaporan itu akan dilakukan dalam bentuk lisan, dalam bentuk tertulis, atau bentuk-bentuk yang lain. Termasuk format pelaporan, kemudian kesimpulan dari pelaporan tersebut, dan jadwal pelaporan. Apakah itu akan insidental atau berkala. Nah, kita lihat dulu yang pertama, tentang apa itu pelaporan. Kemudian apa dasar yang digunakan untuk menyusun pelaporan. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sesungguhnya pelaporan itu adalah sebuah refleksi. Refleksi tentang apa? Tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga dari sebuah pelaporan kita akan tahu dari waktu ke waktu bagaimana anak itu bertumbuh dan berkembang.
Kemudian juga kita akan bisa membandingkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak pada saat sekarang dengan waktu-waktu sebelumnya. Sehingga kita bisa tahu apakah pertumbuhan dan perkembangan itu memang sudah sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, ataukah ada gangguan ataupun hambatan atau masalah di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini sangat penting karena nanti akan berhubungan dengan tindak lanjutnya. Apakah itu akan berupa sebuah stimulasi atau intervensi dini sehingga tidak ada gangguan di dalam pertumbuhan dan perkembangan di masa-masa yang selanjutnya. Kemudian pelaporan itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah kegiatan. Untuk apa? Untuk mengomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Setelah anak mengikuti kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Nah, tadi Pak Ali Nugraha sudah membahas secara detail tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Nah, pelaporan ini juga akan bisa diterima, dipahami, kemudian ditindaklanjuti oleh orang tua manakala kita memiliki kemampuan komunikasi yang positif dan efektif dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, pelaporan sesungguhnya adalah sebuah proses berbagi informasi. Tentang apa? Sekali lagi, tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepada siapa informasi ini dibagi? Kepada orang tua, kepada kepala sekolah, ataupun kepada pihak-pihak lain yang memerlukan. Terutama apabila anak memerlukan intervensi dini yang melibatkan profesional. Nah, mereka membutuhkan pelaporan perkembangan anak. Karena itu, pelaporan ini harus didasarkan pada hasil pengamatan dan pencatatan secara berkesinambungan, terus-menerus, otentik atau asli. Nah, tadi Pak Ali juga sudah menyebutkan bahwa pengamatan pada masa belajar dari rumah bisa dilakukan oleh orang tua. Kemudian orang tua bisa menyampaikan kepada guru dalam bentuk foto atau dalam bentuk video atau dalam bentuk catatan-catatan sederhana. Nah, tadi sudah dibahas secara lengkap oleh Pak Ali terkait dengan hal ini. Kemudian, apa tujuan dari pelaporan kita kepada orang tua atau kepada pihak-pihak yang lain? Pada orang tua yang jelas pasti ini untuk menyampaikan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekaligus membangun komunikasi antara pendidik dan orang tua. Dan kemudian yang ketiga, ini adalah sebagai bahan masukan. Untuk apa? Untuk penyusunan atau revisi atau pengembangan rancangan pembelajaran. Jadi penyusunan laporan ini selain terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, juga terkait dengan materi tadi pagi yang sudah Bapak Ibu ikuti tentang perencanaan pembelajaran sederhana di masa belajar dari rumah. Nah, kemudian apakah pelaporan ini juga bermanfaat? Pasti. Karena itu, ini menjadi bagian penting dalam satu proses pembelajaran. Mulai dari perencanaan, penilaian, dan pada akhirnya kita menyusun pelaporan perkembangan anak. Siapa saja penerima manfaatnya? Sebenarnya banyak penerima manfaatnya, cuman di sini saya ambil 4 poin penting saja, yaitu dari satuan PAUD, pendidik, kemudian orang tua, dan anak. Untuk satuan PAUD, apa manfaatnya? Pasti dari hasil penilaian perkembangan anak, kemudian disusun dalam sebuah laporan, satuan PAUD bisa melakukan pengkajian apakah visi dan misinya tercapai dengan melihat laporan perkembangan anak. Misalnya, ada yang memiliki misi mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian dari misi ini disusun dalam tujuan-tujuan yang lebih detail oleh satuan PAUD. Nah, itu bisa dievaluasi tercapai atau tidak melalui laporan perkembangan anak. Kemudian dari situ, satuan PAUD bisa melakukan analisis
Analisis terhadap apa? Analisis kurikulum, analisis sarana dan prasarana yang disediakan, termasuk alat permainan edukatif, analisis kondisi lingkungan, analisis kompetensi pendidik terhadap capaian tumbuh kembang anak. Lalu untuk pendidik, apa manfaatnya? Nah, dari laporan perkembangan anak, pendidik bisa menyusun program belajar yang sesuai dengan anak. Kemudian pendidik juga bisa melakukan review gambaran seluruh proses penilaian yang dilakukan. Apakah sudah sesuai? Sehingga bisa membuat laporan perkembangan anak yang betul-betul akurat. Lalu pendidik juga bisa melihat profil anak, baik secara umum, secara khusus, maupun ketika itu ada anak-anak yang istimewa. Nah, bagi orang tua, pelaporan perkembangan dan pertumbuhan anak ini sangat penting karena orang tua akan bisa tahu bagaimana profil anak mereka masing-masing, dan ini kaitannya dengan pola asuh. Ketika anak itu dalam laporan tampak bahwa dia tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai usia, maka orang tua bisa melanjutkan pola asuh. Tapi ketika ada banyak hal atau mungkin misalnya masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua bisa mengkaji kembali pola asuh yang sudah diterapkan kepada anak. Dan untuk anak, nah karena pelaporan ini adalah pelaporan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, jadi paling tidak harus memiliki dampak kepada anak. Nah, ketika satuan PAUD, ketika pendidik, ketika orang tua paham tentang profil anak, kemudian bisa merancang program belajar yang sesuai untuk anak, kemudian menerapkan pola asuh yang sesuai untuk anak, maka diharapkan anak itu secara keseluruhan bisa berpartisipasi aktif dalam program belajar yang sesuai. Kemudian, ketika ada gangguan, hambatan, atau permasalahan dapat ditangani sejak dini sehingga anak pada akhirnya bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, dari sini kemudian seperti apa isi pelaporan? Pasti isinya adalah tentang informasi dari satuan PAUD. Nah, tetapi informasi ini harus selaras dengan berbagai pertanyaan yang ada pada diri orang tua. Nah, kita lihat apa sih atau orang tua biasanya bertanya tentang apa saja. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan yang ada di benak orang tua atau beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh orang tua. Apa saja itu? Misalnya, bagaimana sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak? Sejauh mana anak berpartisipasi pada berbagai kegiatan di sekolah? Kemudian kemampuannya apa saja sih yang sudah dicapai, lalu sejauh mana ada tidak permasalahan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kemudian apa yang bisa dibantu oleh orang tua? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Nah, ini beberapa pertanyaan yang muncul pada orang tua. Sehingga isi laporan itu harus betul-betul komprehensif. Harus bisa menjawab berbagai pertanyaan dari orang tua tadi. Yang komprehensif itu yang seperti apa? Tentu saja yang bisa memberikan gambaran tentang capaian perkembangan anak di 6 aspek perkembangan. Mulai dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Nah, karena itu teman-teman, untuk menyusun pelaporan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja itu? Pertama, harus konsisten dengan pelaksanaan penilaian perkembangan anak. Harus selaras. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan tentang pendokumentasian dan penilaian perkembangan anak. Nah, pelaporan ini harus selaras sehingga data, informasi yang diterima oleh orang tua dalam bentuk laporan perkembangan anak itu data yang benar, informasi yang akurat sesuai dengan kondisi anak yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua,
memuat rincian hasil penilaian perkembangan anak. Nah, rincian ini berdasarkan apa? Berdasarkan pada kriteria tertentu. Kriterianya apa? Indikator. Jadi, laporan pertumbuhan dan perkembangan anak kita dasarkan pada indikator yang sudah ditentukan. Di mana Bapak dan Ibu guru atau teman-teman mendapatkan indikator ini? Nah, silakan nanti dibuka lagi. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, kemudian indikator-indikator tersebut dikaitkan dengan berbagai stimulasi yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Apa saja stimulasinya? Tadi pagi sudah dibahas tentang stimulasi perkembangan anak yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat, pelaporan itu hendaknya mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi. Karena di dalam pelaporan itu kita menyampaikan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak. Di dalamnya ada kekuatan anak, di dalamnya ada rekomendasi. Nah, karena dua hal ini ada, maka harus disertai dengan strategi komunikasi yang tepat. Tadi sudah dibahas oleh Pak Ali Nugraha. Kemudian, dalam pelaporan, informasinya harus benar, harus jelas, harus komprehensif, dan akurat. Baik itu dalam hal capaian maupun kemungkinan adanya permasalahan atau gangguan maupun hambatan. Nah, kemudian pelaporan juga harus memperhatikan beberapa etika penting. Yang pertama, tolong Bapak Ibu teman-teman pendidik ketika menyampaikan laporan sifatnya adalah personal. Kalau bisa disampaikan langsung kepada orang tua anak. Nah, ini kondisinya adalah pandemi COVID-19. Gunakanlah media daring yang memungkinkan untuk bisa dilakukan di daerah masing-masing. Sehingga pertemuannya tetap personal, tetapi tidak tatap muka langsung. Gunakanlah media daring yang mampu Bapak Ibu lakukan sesuai kondisi masing-masing. Kemudian yang kedua, tolong jaga kerahasiaan. Jadi ketika ada seorang anak misalnya mengalami gangguan atau mengalami masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan, cukuplah itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, orang tua terutama dan kepala sekolah. Dan mungkin profesional yang nanti akan mendampingi anak dalam rangka membantu mengatasi permasalahan tersebut. Lalu sampaikanlah dengan sikap yang santun, bahasa yang santun dan positif. Jadi isi laporan nanti akan ada dua hal, kekuatan anak dan rekomendasi. Dua-duanya disampaikan dalam bahasa positif yang santun kepada orang tua. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan masih semangat. Nah, saya ingin mendengar, membaca semangat teman-teman. Tolong tuliskan di room chat masing-masing. Pagi semangat. Saya ingin membaca semangat teman-teman. Dan saya ingin teman-teman masih ada di sini bersama saya. Tolong tuliskan di room chat masing-masing. Pagi semangat. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah merespon. Semoga kita tetap semangat meskipun hari sudah siang atau bahkan sudah sore untuk wilayah Papua. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa jenis-jenis pelaporan? Ketika kita melihat sifatnya, ada pelaporan yang bersifat insidental,
ada pula pelaporan yang berkala. Pelaporan yang bersifat insidental, waktunya tidak tentu. Dan biasanya ini terkait dengan hal-hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera disampaikan kepada orang tua. Bisa dalam bentuk lisan, bisa pula dalam bentuk tertulis. Ketika itu bentuk tertulis, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan buku penghubung atau buku komunikasi. Ketika Bapak dan Ibu sulit menuliskan dalam bahasa yang positif dan santun, mungkin alternatifnya adalah sampaikan secara lisan. Untuk menjaga apa? Menjaga perasaan orang tua. Seandainya yang akan disampaikan itu adalah berupa permasalahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Itu pilihannya. Tapi ketika Bapak dan Ibu bisa menulis dalam bentuk tulisan yang positif, santun, bisa dipahami oleh orang tua, silakan dalam bentuk tertulis di buku penghubung atau buku komunikasi. Yang pertama, untuk yang insidental. Kemudian yang kedua, laporan yang berkala. Laporan berkala ini waktunya sudah jelas, sesuai dengan kalender akademik di masing-masing lembaga. Dan biasanya ini tertulis. Kemudian kapan waktunya? Ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan atau trimester, ada pula yang per semester atau 6 bulanan. Nah, minimal per semester, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana proses kita di dalam menyusun pelaporan? Ada 3 tahap yang akan kita lalui ketika kita menyusun pelaporan. Apa saja itu? Yang pertama adalah analisis dan sintesis. Nah, ini sangat terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Di sini prosesnya mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, kemudian membuat kesimpulan sementara capaian perkembangan anak. Nah, dari analisis dan sintesis tersebut, kita melakukan pengambilan keputusan. Apa yang kita lakukan? Kita membuat deskripsi karakteristik perkembangan anak. Termasuk di dalamnya adalah kekuatan atau capaian dari perkembangan anak. Kemudian kita memberikan gambaran tentang pertumbuhan anak. Minimal di laporan perkembangan anak itu ada informasi pertumbuhan anak. Minimal informasinya menyangkut berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, ini juga informasi penting bagi orang tua. Kemudian yang keempat adalah gangguan atau hambatan pertumbuhan dan perkembangan bila ada. Nah, ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Kemudian tahap ketiga adalah tahap komunikasi, yaitu menyampaikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa itu? Pasti orang tua dan kepala sekolah. Lalu menyusun rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini bisa disusun kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Bisa juga melibatkan tenaga profesional seandainya ada permasalahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang harus ditindaklanjuti dengan melibatkan ahli. Nah, karena itu teman-teman, ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Yang sebagiannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali dan sudah saya sampaikan juga di depan. Pertama, ketika itu adalah sebuah laporan tertulis, gunakan kalimat yang positif. Jelas, mudah dipahami.
Gunakan tata bahasa dan ejaan yang benar. Kemudian, tolong tidak menyalahkan anak maupun orang tua. Ini pentingnya kita menggunakan bahasa yang positif. Di dalamnya tidak ada menyalahkan baik anak maupun orang tua. Kemudian yang ketiga, penuh pertimbangan. Pertimbangan terhadap apa? Pengaruh laporan terhadap perasaan anak. Pengaruh laporan terhadap perasaan orang tua. Pengaruh laporan terhadap hubungan antara anak dengan guru. Dan pengaruh laporan terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian yang keempat, informasi isi laporan betul-betul bisa menggambarkan seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, terutama hal-hal yang sangat penting. Gambarkan pula perilaku-perilaku khusus anak dan upayakan dengan contoh konkret. Karena itu tadi Pak Ali menyampaikan foto itu kalau bisa dari 3 sisi. Nah, dengan melihat foto, itu pun kita bisa mendapatkan contoh konkret perilaku anak atau contoh konkret hasil karya anak yang akan mendukung laporan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian gambarkan perkembangan dan kemajuan anak dan kita fokus pada kemajuan. Tolong kita tidak fokus pada kelemahan atau kekurangan anak. Dan kelemahan atau kekurangan anak ini nanti kita akan sampaikan dalam bentuk rekomendasi. Datanya harus otentik, datanya harus bermakna. Kemudian di laporan itu kita juga bisa menginformasikan kepada orang tua apa rencana selanjutnya. Sehingga orang tua pun tahu bahwa ternyata guru itu berpihak pada anak. Berpihak dalam hal apa? Dalam hal optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini juga menjadi upaya bagi kita semua untuk mendidik orang tua, supaya orang tua paham tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian orang tua menerapkan pola asuh yang tepat. Dalam hal ini adalah dengan memberikan stimulasi yang bermakna sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Maaf Bu Widya, kurang 1 menit lagi. Mungkin 1 menit. Baik, saya boleh minta 5 menit Bu Kartini. Ya. Jadi silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, untuk laporan yang tertulis, ini kita sajikan dalam bentuk naratif atau deskriptif. Tata caranya, tadi sudah saya sampaikan, gunakan bahasa yang mudah dipahami orang tua, kemudian kalimatnya positif, dan bersifat otentik. Bagaimana dengan laporan semester? Laporan semester ditulis dalam bentuk deskriptif atau naratif dan tidak terlalu rumit. Secara teknis, bagaimana langkah-langkahnya? Bapak Ibu, teman-teman, ini hanya mengingatkan kembali bahwa di dalam laporan semester pertama sesuaikan dengan program pengembangan. Ada 6 program pengembangan. Di setiap program pengembangan, masukkan tingkat ketercapaian kompetensi dasar. Nah, untuk itu, tolong nanti dibuka lagi pemetaan kompetensi dasar ke dalam setiap program pengembangan. Kemudian, diisi ilustrasinya berdasarkan tahapan usia anak. Nah, ilustrasinya ini diambil dari indikator. Dan indikator yang ditampilkan di sini bisa bervariasi setiap anak. Sebagaimana dalam contoh KD 2.13, jujur. Nah, setiap anak contoh konkret perilakunya berbeda-beda. Karena itu, Bapak dan Ibu, teman-teman, tolong kumpulan data anak, portofolionya kita pegang. Urutkan data yang tadi didapatkan dari orang tua berdasarkan waktu. Kemudian tuliskan secara sederhana dalam bentuk laporan. Bila ada foto-foto yang memang bisa dimasukkan ke dalam laporan, silakan dimasukkan. Kan tadi Pak Ali sudah menyampaikan tentang salah satunya adalah
foto. Sehingga konstruksi narasi raport, ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada kekuatan, ada rekomendasi. Kekuatan itu menggambarkan perkembangan yang sudah dicapai. Skalanya kalau tidak BSH ya BSD. Rekomendasi itu anjuran untuk mengubah perilaku supaya anak lebih bisa berkembang, bertumbuh secara optimal. Ini adalah capaian perkembangan yang skalanya kalau tidak BB ya MB. Nah, ini contoh untuk kekuatan bahasanya positif, misalnya Ananda Fardan sudah dapat mengenal Tuhan sebagai pencipta. Nah, mengenal Tuhan sebagai pencipta itu adalah indikator perkembangan dan contoh konkret yang didapatkan dari data atau informasi orang tua. Ini bahasa positif untuk rekomendasi, misalnya sebaiknya di rumah Ananda sering diajak bicara. Berarti kemampuan untuk indikator ini sebenarnya skalanya kalau tidak BB ya MB. Ini contohnya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita deskripsikan baik kekuatan maupun rekomendasi. Kita deskripsikan per aspek perkembangan. Di sini ada 6 aspek perkembangan. Ini adalah contoh-contoh deskripsinya saja. Baik, saya lewati. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikan laporan tertulis? Karena ini adalah situasi pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, pahami kondisi keluarga, termasuk perangkat dan penggunaannya. Kalau misalnya ada pertemuan kelas untuk menyampaikan informasi umum, maka bisa menggunakan ruang-ruang virtual, kemudian pertemuan personal juga bisa menggunakan ruang-ruang virtual. Tapi ketika itu kondisi tidak memungkinkan dan harus tatap muka langsung secara luring, maka pastikan zonanya zona hijau. Kemudian pastikan kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu adalah hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana dengan tindak lanjutnya? Maka bagi pendidik, bagi orang tua maupun anak, juga bagi satuan PAUD sebenarnya adalah untuk melakukan kajian-kajian terhadap program belajar, kajian terhadap pola asuh. Sehingga apa? Sehingga anak pada akhirnya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Meskipun di dalam situasi pandemi COVID-19, kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua punya banyak tantangan. Misalnya ketidaklengkapan informasi, kesulitan dalam analisis data, kemudian kondisi orang tua baik secara demografis maupun secara geografis. Tapi apapun tantangannya, maka tingkatkan terus kemampuan kita untuk beradaptasi dengan situasi ini. Tetap berinovasi, lakukan mulai dari hal yang terkecil, tapi yang terpenting, mulai dari diri sendiri dan lakukan sekarang. Dan saya mengambil kata-kata bijak dari seorang ilmuwan, saya yakin Bapak dan Ibu sangat kenal beliau, yaitu Charles Darwin, yang mengatakan bahwa bukan spesies yang paling kuat yang akan bertahan, bukan pula yang paling cerdas, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Bapak dan Ibu, kita semua berada dalam kondisi perubahan, kondisi pandemi COVID-19 sudah mengubah banyak hal. Maka dalam pelaporan maupun tindak lanjut perkembangan anak, tetap berinovasilah, beradaptasilah, sehingga orang tua bisa menerima laporan perkembangan anak, guru pun bisa menyampaikan, sehingga pada akhirnya ini bermakna bagi pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin itu Bu Kartini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf sudah meminta perpanjangan waktu 4 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.